Halo teman-teman Pak Luki, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil yang telah kita diskusikan bersama dan yang kita buat yang bertemakan Aku dan Pancasila. Di sini kami memberi judul yaitu Pancasila adalah rumah kita, yang beranggotakan M. Akif dengan NIM 3220 10010, Tara Naftalia dengan NIM 3220 10012, Iqfar dengan NIM 3220 10022, Dini Indra dengan NIM 3220 10021, dan Jimmy Johnson dengan NIM 3220 10024. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila jadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi pemersatu bangsa. Karena jika tidak ada Pancasila, negara kita akan menjadi terpecah belah. Jadi Pancasila seperti rumah bagi kita, karena kita harus menerapkan, menjaganya, dan melindungi Pancasila. Apa saja sih yang terdapat dalam kelima sila Pancasila? Nilai yang pertama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila ini? Untuk lebih jelas terkait dengan nilai-nilai Pancasila, saya dan kelompok saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila pada setiap sila. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas yang dilatar belakangi berwarna hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa juga berarti sebagai bangsa Indonesia yang bertuhan. Agar kehidupan bangsa negara kita berjalan dengan baik, alangkah baiknya jika kita menetapkan beberapa nilai-nilai yang tercantum dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, memiliki sikap toleransi antar umat beragama, seperti menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak antar umat beragama. Yang keempat, saling menghormati antar agama. Yang kelima, hidup rukun antar umat beragama dengan cara tidak membeda-bedakan dalam hal bergaul. Dan yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek agama orang lain. Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan. Untuk sila yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia harus sadar bahwa manusia memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama. Supaya kehidupan sesuai dengan sila kedua dan dapat dikembangkan dengan baik, maka hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, satu, saling mencintai manusia, tidak membeda-bedakan dalam berteman antara lain, yaitu dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya, maupun secara fisik maupun kekayaan. Yang kedua adalah mengembangkan sikap tenggang rasa dengan cara menghargai sesama orang lain, menerima pendapat orang lain. Yang ketiga adalah suka membantu teman ataupun saudara ataupun tetangga ataupun lingkungan sekitar yang sedang membutuhkan bantuan kita. Pengamalan nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah yang pertama, mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, keturunan, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, saling mencintai. Yang keempat, tidak bertindak semena-mena. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keenam, saling menghormati antara lain. Terima kasih. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk pengamalan Pancasila sila ketiga yang ada di sekolah dan di organisasi Paskibra.
Sila ketiga Pancasila berbunyi Kesatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung pedoman yang dapat diterapkan oleh rakyat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terkecuali bagi siswa dalam berinteraksi di sekolah dan mengikuti organisasi bersama teman-teman maupun para guru. Seperti apa contoh pengamalan sila ketiga di sekolah maupun di organisasi? Oke, bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung arti cinta negara, kesatuan Republik Indonesia, cinta damai hingga persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Pembentukan karakter Pancasila dengan penuh kedisiplinan dan keakraban di dalam organisasi Paskibra menjadi modal penting bagi anggota Paskibra. Kesimpulan dari sila ketiga Pancasila Kesatuan Indonesia adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama dan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Pancasila harga mati, merdeka. Nah, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila yang dilambangkan dengan kepala banteng ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengambil keputusan bersama, kita tidak boleh memaksakan ide atau keinginan kita sendiri. Kita juga harus menghargai keputusan bersama yang didasari dengan kepentingan bersama. Nah, jika kita terapkan dalam kehidupan masing-masing, dampaknya bakal baik kok. Tidak ada yang saling senggol-menyenggol tentang perbedaan pendapat, dan juga pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang indah dan diwarnai dengan demokrasi yang bijak. Mari kita sama-sama menerapkan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita berbicara mengenai sila kelima, berarti setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang adil di bidang manapun, maupun bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, hingga bidang kebudayaan. Maka dari itu, kita bisa berlindung pada naungan sila kelima demi mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, perlunya kita mengembangkan nilai-nilai dalam sila kelima seperti menghormati orang lain, adil terhadap sesama, memberikan pertolongan kepada sesama dan tidak memandang derajat mereka. Tapi sekarang banyak sekali kasus yang menyimpang terhadap keadilan sosial karena derajat, seperti kasus korupsi bansos dihukum ringan. Dengan begitu, sebaiknya kita lebih mengembangkan nilai-nilai sila kelima di kehidupan sehari-hari agar dalam diri kita tercantum akan nilai-nilai keadilan sosial dan tidak lupa akan pedoman Pancasila. Pancasila merupakan pedoman atau arah hidup warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga sangat penting karena kalau tidak ada Pancasila pastinya negara kita akan terpecah belah. Seperti yang kita amalkan pada sila pertama, yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua menyadari bahwa semua manusia atau makhluk hidup memiliki derajat dan martabat yang sama di mata Tuhan. Sila ketiga menyadari akan usaha untuk bersatu dalam membangun nasionalisme persatuan Indonesia. Sila keempat menyatakan setiap musyawarah harus mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Sila kelima menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan rumah bagi kita. Maka kita harus menjaga dan menaatinya agar hidup kita sesuai dengan arahan.